sudah katakan, silakan. Ya, mohon Ini dia mau bertanya. Pak Novel mungkin bisa dijelaskan ini hari pertama lepas dari KPK gimana sih? Cerita sedikit gitu, Pak Novel. Ya, hari ini memang benar, ini hari pertama saya bukan sebagai pegawai KPK lagi. Ya. Kemarin saya bersama dengan kawan-kawan 57 orang diberhentikan dengan hormat dari KPK. Memang memberhentikannya dengan hormat, tapi prosesnya yang tidak terhormat. Prosesnya dilakukan dengan bermasalah. Yang temuan dari Komnas HAM mengatakan itu adalah suatu manipulasi, perbuatan melawan hukum, ilegal dan lain-lain, dan perbuatan yang tidak patut lainnya. Kenapa itu selalu saya garis bawahi? Karena sangat tidak pantas ketika ada pimpinan lembaga penegak hukum berbuat hal demikian, berbuat pelanggaran hukum yang itu justru kemudian akan dilihat oleh masyarakat sebagai permasalahan. Di sisi lain, ketika penegak hukum tersebut akan menegakkan hukum, bagaimana itu bisa menjadikan contoh ketika yang bersangkutan justru melanggar hukum. Lebih dari itu, ternyata pelanggaran hukum itu dilakukan dengan motif menyingkirkan orang-orang KPK yang bekerja baik. Ada nuansa kepentingan orang per orang, ada nuansa kepentingan KPK di sana, ada kepentingan pemberantasan korupsi di sana, yang semuanya kemudian harus dimusnahkan dan dihabisi. Ini yang membuat saya melihat itu sebagai masalah yang serius. Berkali-kali saya katakan ini bukan masalah pribadi, bukan hanya masalah pribadi, dan ini lebih kepada masalah pemberantasan korupsi yang dimatikan. Itu yang membuat saya terganggu sekali. Tapi lebih dari itu, kemarin saya tentunya bersyukur, alhamdulillah, saya selesai di KPK yang diberhentikan dengan hormat dengan meninggalkan legasi-legasi yang baik. Karena saya bersama kawan-kawan ada yang bagian penindakan, bagian pencegahan, ada yang bagian SDM KPK, bahkan kepala biro SDM-nya. Kami adalah orang-orang yang berprestasi, meninggalkan prestasi-prestasi yang baik. Begitu juga dari penindakannya, banyak upaya pengungkapan kasus-kasus besar. Bahkan sekarang pun sedang ditangani, tapi kan nggak bisa berjalan lagi karena kami diberhentikan. Pencegahan juga banyak hal yang prestasi-prestasi yang dilakukan oleh kawan-kawan ini. Begitu juga dengan masalah sumber daya manusia, manajemen SDM. Prestasi-prestasi itu yang membuat kami bangga karena kami meninggalkan legasi yang baik. Kami bukan orang-orang yang pelanggar kode etik, bukan orang yang justru bermasalah atau melakukan perbuatan-perbuatan tidak patut. Tapi tentunya dengan hal itu semua saya tetap berkeinginan agar KPK tidak dibiarkan dilemahkan dengan sedemikian rupa. Harapan pemberantasan korupsi dimatikan dan banyak lagi yang kemudian membuat kita bersedih dan prihatin. Saya berharap hal ini kemudian direspon oleh Bapak Presiden dengan menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM, karena selain dari itu adalah masalah wibawa hukum Indonesia, itu juga kepentingan pemberantasan korupsi, dan saya kira itu menjadi kepentingan Bapak Presiden yang ketika mempunyai visi untuk melakukan pembangunan, memajukan bangsa, akan sangat sulit untuk bisa dilakukan dengan korupsi yang banyak. Jadi saya kira itu hal pentingnya. Sekali lagi, ini bukan masalah semata-mata masalah pribadi, ini masalah Indonesia, masalah yang sangat penting. Saya berharap di kemudian hari kawan-kawan ini kemudian direhabilitasi dan dikembalikan ke KPK untuk bisa meneruskan perjuangan memberantas korupsi. Dan terkait dengan rehabilitasi tadi, memang pemberhentian ini kemudian melekatkan stigma, yang stigma tersebut dibuat seolah-olah kami adalah orang-orang yang radikal, tidak Pancasilais dan lain-lain. Setega itu yang dilakukan oleh orang-orang yang beretikat jahat tadi, yaitu seolah-olah kami yang bekerja baik itu seperti itu.
Ini yang luar biasa karena di mana-mana orang bekerja itu biasanya kalau bekerja betul diapresiasi. Atau kalaupun tidak diapresiasi ya dibiarkan saja lah, nggak ada masalah. Kita juga tidak sedang meminta diapresiasi. Tapi kalau kemudian dihinakan, ini kan suatu hal yang luar biasa. Tentu yang berani menghinakan kami yang berjuang untuk negara memberantas korupsi hanya koruptor. Yang menjadi pertanyaan kenapa oknum-oknum yang berlaku jahat itu melakukannya sama dengan kepentingan koruptor, itu yang masalah-masalah. Jadi saya kira banyak sekali permasalahan, kita banyak sekali PR, dan semoga ke depan masa depan pemberantasan korupsi bisa mendapatkan harapan atau titik yang membuat kita berbangga punya harapan. Oke. Ya, saya kira itu aja. Pak Novel, katanya kemarin ada rencana mau menemui Pak Jokowi di istana, itu gimana rencana itu Pak Novel? Kata siapa? Saya menyalahkan. Enggak, kemarin saya baca dari juru bicara 56 teman-teman yang diberhentikan, itu ada rencana mau menemui langsung Pak Jokowi, mungkin seperti apa Pak Novel? Ya, pada dasarnya seandainya kami dipandang perlu Bapak Presiden bertemu kami dengan senang hati. Okay. Bukan hanya terkait dengan masalah ini, kami pun bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan pemberantasan korupsi yang efektif. Dan juga permasalahan-permasalahan yang sekarang ini justru dilakukan oleh pimpinan KPK, di mana sistem banyak dirubah, sistem dibuat menjadi lebih sulit untuk bekerja baik, value-value baik dihilangkan, dan banyak lagi yang dilakukan, serta dugaan-dugaan terkait dengan penanganan perkara yang dikerdilkan. Saya kira itu masalah serius ya. Kalau Pak Presiden tahu, pasti beliau marah. Pak, terkait soal masalah yang 50 sekian dibawa ke ASN, ke Polri gimana Pak? Oh ya, terkait dengan yang disampaikan Bapak Kapolri, tentunya saya dan kawan-kawan memberikan apresiasi yang luar biasa ke beliau. Ini bukan sekedar tawaran, tapi secara langsung Pak Kapolri telah membantu kami untuk membantah stigma yang dibuat oleh Firly Bahuri ya dan kawan-kawan. Ini suatu hal yang luar biasa. Ketika kemudian stigma tersebut dibantah dengan kami justru diberikan tawaran untuk ke ASN Polri, ini hal yang luar biasa. Tapi satu hal, karena kami adalah 57 orang, tentu kami ingin mendapatkan suatu kejelasan. Kami akan meneliti, berdiskusikan, melihat tahapan dan langkah-langkahnya seperti apa, dan itu semua nanti akan menjadi pertimbangan kami yang sungguh-sungguh. Karena kami memandang ini apabila betul seperti itu, tentu ini adalah suatu panggilan dari negara atau panggilan dari pemerintah untuk kami berkontribusi demi kebaikan, demi hal yang kemaslahatan orang banyak. Bisa dikatakan ketika membicarakan atau melakukan pengawasan atau apapun atau deteksi terkait dengan potensi-potensi penyimpangan dana COVID, dana bansos dan dana PEN, saya pikir itu adalah hal-hal yang luar biasa karena kondisi sekarang hal itu sangat penting. Apa ada kasus yang terhenti Pak sejak Bapak diberhentikan yang sedang dalam penyelidikan Pak? Saya tidak tahu detail ya, tapi yang jelas penanganan kasus bansos pun tidak menyasar untuk mengejar kerugian keuangan negara. Jadi saya kira kalau melihat kasus ya, itu jangan hanya kita melihat kasus selesai, kasus berjalan, karena bisa juga kasus itu hanya formalitas diselesaikan. Tapi menangani kasus itu harusnya tuntas. Tuntas itu dari paling tidak kita bisa lihat dari 3 perspektif. Aktor intelektualnya diungkap, tuntas. Terus permasalahan yang timbul karena praktek korupsi itu harus dibereskan, dan kerugian keuangan negara bisa ditarik kembali. Kasus bansos jauh dari itu ya, dan saya kira saya khawatir dilakukannya dengan suatu kepentingan. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semua karena itu kepentingan masyarakat. Oke, Pak Novel, mungkin dari pandangan Pak Novel, KPK yang sekarang itu seperti apa sih Pak dari pandangan Bapak? Ya, tadi saya katakan KPK sekarang ini banyak melakukan perubahan-perubahan hal yang mendasar. Ketika terkait dengan masalah value-value KPK. Membangun KPK saya ikut dalamnya sejak tahun 2007 ya. Tentunya banyak value-value yang dibangun agar bisa bekerja dengan efektif, dengan baik dan menjaga integritas anti korupsi.
Tapi ketika value-value tersebut dirubah, tentu itu masalah yang serius. Di antaranya adalah ketika perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu selama ini kan dibiayai oleh KPK sendiri. Tapi sekarang kan dibuka peluang atau bahkan disarankan, didahulukan dibiayai oleh panitia contohnya. Ini menjadi peluang sikap yang berbeda kepada pihak. Yang kedua adalah terkait dengan terkait dengan penggunaan dana dinas yang sebelumnya at cost sekarang dilubah langsam, yang tadinya hanya dibayar sesuai dengan kebutuhan terus kemudian dibayar langsam, artinya sesuai diberikan pagu dan bisa sisanya dikantongi sisa lebihnya bisa dikantongi sendiri. Ini kan peluang-peluang ya. Kenapa peluang itu malah diciptakan bukannya malah diantisipasi? Dan banyak lagi diantaranya KPK yang selama ini peduli dengan kepentingan korban, belakangan juga malah lebih peduli dengan kepentingan pelaku koruptor ya, dengan menyebutnya sebagai penyintas contohnya. Jadi banyak sekali KPK yang berubah di masa pimpinan yang sekarang. Pimpinan KPK selama ini melindungi kami dan menjaga kami dari serangan koruptor, tapi sekarang justru kami yang diberantas oleh pimpinan KPK sendiri. Jadi hal-hal begitu yang kita lihat sebagai permasalahan serius. Pak, pasca diberhentikan Pak, apa ada perubahan sih Pak kegiatan keseharian Bapak dan rencana ke depan ini akan seperti apa? Ya mungkin bisa disinggung juga soal IM 57 plus Pak. Ya, ini hari pertama ya, jadi tentunya hari pertama tidak terlalu banyak perbedaan. Hari libur pun saya juga aktivitas biasa gitu ya. Terkait dengan apa yang akan dilakukan ke depan, kami tetap konsisten untuk menjaga soliditas dan kami ingin saling menguatkan dalam hal perjuangan anti korupsi, integritas. Oleh karena itu kami diantaranya membentuk IM 57 Plus Institute, yang dengan begitu kami berharap nanti keahlian kawan-kawan yang mempunyai keahlian-keahlian lebih itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi dan lain-lain. Dan banyak hal lagi yang kami sedang bicarakan dan diskusikan, termasuk juga yang kami menjadikan perhatian adalah yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Ya, saya kira itu.